museum dengan universitas. Universitas melihat ke depan, museum melihat ke belakang. Dia kalau mau adat-adat, ya jadilah museum. Harus modern. Karena itu gedung fakultas itu postmodern. Saya minta arsiteknya bikin yang modern. Nah, itulah kejadiannya. Kenapa? Dan sekarang semua universitas di Indonesia berubah semua. Dari adat ke modern. Yang paling adat itu UI justru. Saya bilang ini punya kedua, saya bilang sama rektornya, Pak Rektor, ini kampusnya kampus zaman Majapahit. Ini kan bata-bata kan? Itu. Sama bandara. Cerita sedikit ini pengalaman kan, kalau jarang saya datang sini kuliah. Cuma bandara itu, bandara selalu adat-adat ikut Jakarta. Di sini bangun baru, arsiteknya dari Prancis drone-nya, gambarnya adat Bugis, adat Toraja. Tapi untuk dia berkelahi antara Bamban dengan Tutut, tidak jadi. Saya di pemerintahan masih Menko Kesar saya bikin ini, kemudian Wapres, ya bikin bandara tapi modern. Artinya yang datang cepat keluar, yang mau pergi nyaman duduk. Itu intinya Pak Airport. Kasih modern, jangan pakai ada wali protes. Wah ini perlu, tidak ada ya. Nanti dia tidak perlu lagi ke Toraja, lihat saja di Toraja di airport. Kedua, kerjakan otak sendiri, tenaga sendiri, dan kantor sendiri. Pak, sudah ada rencana kreditnya dari Perancis, batalkan. Oh, Perancis selalu datang agak segera. Tahu berapa anggaran Perancis? 450 juta dolar. Kita kerjakan itu hanya 150 juta dolar. Bayangkan kita ditipu sebisa-bisa. Untung Samara waktu itu. Makanya bikin airport yang hanya 150 juta dolar. Ya, kira-kira 200 miliar waktu itu. Dolar masih ada. Jadi, sekarang tidak ada lagi bandara yang bentuknya adat-adat. Semua sama dengan fakultas, tidak ada lagi universitas yang bentuknya adat, semua modern. Karena kalau dia beradat, saya bilang kau museum, bukan adat. Itu falsafah. Itu falsafah. Yang pertama dulu masih ada sedikit kan, gedung masih ada sedikit, sekarang ada lagi. Harus bagus betul. Ini harus ketegasan dan cara berpikir yang baik. Contoh aja Medan bikin airport. Kok gubernurnya datang, saya bilang kau bikin gambar dulu yang baik. 2 bulan datanglah dia bawa 2 gambar, satu adat, gambar Batak, satu Melayu. Saya bilang kalau saya pergi Batak marah orang Melayu, kalau saya pilih Melayu marah orang Batak. Tapi kau tahu siapa mayoritas penduduk di Sumatera Utara? Orang Jawa. Ganti arsitek. Bikin modern. Saya sampai dulu waktu mau bikin Makassar ini modern. Arsitek kita tidak tahu bikin. Kau insinyur kan pintar arsitek. Kau pergi ke, saya kasih waktu kau 2 bulan. Kau pergi ke Eropa, pergi ke Cina, pergi ke Jepang, lihat bandara. Saya ongkosi kau semua. Pergilah semua. Pulang bisa Pak, bisa bikin. Itu saja bisa bikin. Bikinlah ini Unhas. Ini bandara pertama yang modern di Indonesia ini. Ya. Datang Sumatera Utara. Ini cerita sedikit ya, tidak bosan ya. Gambar ya. Yang modern ini saya pilih. Kau tekan Pak Gubernur. Wah, kalau saya tekan, saya tidak bisa kembali ke Medan. Orang Medan marah, kenapa tidak ada Bataknya, tidak ada Melayunya. Kalau kau begitu, saya tekan. Peraturannya,
negara. Kalau yang di bawah tidak mau teken, di atas boleh teken. Tapi jangan di bawah, tidak boleh bupati teken, gubernur bisa teken. Kalau gubernur mau teken, tidak mau teken, wapres bisa teken. Sah. Nah itu dia, baru jadi. Kasih nama lagi. Berkata 15 nama, ada Sisi Maharaja ini. Alah, nanti berkelahi semua kau sebenarnya. Sudah, tempat itu apa namanya? Kuala Namu. Kali Bandara Kuala Namu, sudah. Itu kira-kira bagaimana bikin perubahan. Ini belajar pemerintahan. Bagaimana bikin perubahan. Harus memakai otak dan memakai tangan. Ketegasan. Kalau saya tidak pakai otak dan tegas, tidak jadi. Nah, inilah pelajaran udah semua. Siapa tahu di belakang hari. Kembali ini, pertama bangsa harus optimis. Tapi optimis saya tidak cukup. Harus inovasi. Inovasi saya tidak cukup. Harus kerja keras. Kalau hanya jangan kita mengerit ya apa yang kita alternatif bisa kerjakan. Kenapa Cina maju? Dia pakai 996 teorinya. 996. Masuk bekerja jam 9 sampai jam 9 malam. 6 hari kerja. Berarti dia bekerja 72 jam seminggu. Kita bekerja 43 jam seminggu. Baru bisa maju. Tapi bukan lagi itu. Petani juga kerja keras, tapi bekerja smart. Memakai ilmu. Sekarang bahaya. Murid bisa lebih pintar dari dosen karena ada AI. Ya. Itulah kira-kira bagaimana kita maju. Optimis tapi harus inovatif. Harus bekerja dengan betul. Universitas Pak Rektor mesti riset bagaimana meningkatkan produktivitas padi, produktivitas jagung. Saya tahu ada lembaga di sini Maros, tapi tidak kerja betul. Kenapa tidak? Saya pernah datang waktu Wapres. Pernah datang. Kepalanya anak UNAS sudah tinggal. Di mana labnya? Saya mau lihat. Di mana ya labnya? Pak, maaf, saya sudah 3 bulan. Saya bilang 2 hari, hari kedua kau mesti periksa labnya. Dia 3 bulan belum tahu di mana tanya labnya. Aduh, bagaimana kita mau maju? Kalau lab aja kau tidak tahu tempatnya, bukan lagi terkerja. Ya, lembaga research harus dimanfaatkan. Seperti itu. Inilah fungsi universitas. Jangan kita menganalisa terus negeri susah. Tidak, apa yang kita dapat sumbangkan? Otak. Waktu saya ketua senat, waktu ketua dewan, terjadi hama Sulawesi Selatan, padi. Pak Gubernur waktu itu Pak Rifai, Pak bisa kita bantu? Apa? Saya kerahkan mahasiswa untuk menyemprot ini hama. Waktu itu saya kerahkan 5.000 mahasiswa. Indonesia. Waktu itu saya udah barangkali waktu itu boleh cukup 10.000, hampir setengahnya kita kerahkan. Dan jalan. Jadi partisipasi itu penting. Jangan KKN hanya formalitas dan di situ cari diri dibikin tubuh ini oleh KKN angkatan sekian. Di mana-mana saya tunggu yang penting. Padahal kenapa? Supaya bagaimana meningkatkan produktivitas di daerah.